Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan diri. Saya Putri Tiara Molanti sebagai narasumber kedua. Saya Usma Tima sebagai reporter kedua. Saya Dea Regita Umurni sebagai reporter lapangan. Saya Nadia Nurulaini sebagai pembawa berita. Saya Zulfina Yanti sebagai narasumber pertama. Mari saksikan berita hari ini. Selamat datang di Berita Ekonomi Minggu. Bersama saya Nadia, pada edisi kali ini kami akan membahas hasil penelitian ekonomi terbaru mengenai pengaruh konsumsi terhadap pendapatan nasional di Indonesia. Penelitian ini dilakukan menggunakan program SPSS untuk mengetahui sejauh mana konsumsi masyarakat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Tujuannya adalah untuk menguji dan mengukur apakah konsumsi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan nasional. Untuk laporan selengkapnya, kita akan terhubung dengan rekan kami, yaitu Dea yang sudah berada di studio analisis. Dipersilakan. Baik, terima kasih Nadia. Berdasarkan hasil analisis regresi menggunakan SPSS, kami memperoleh persamaan sebagai berikut. Y sama dengan 267,331 ditambah 1,414X. Ini berarti setiap kenaikan konsumsi sebesar 1 satuan akan meningkatkan pendapatan nasional sebesar 1,414 satuan. Nilai R-square sebesar 0,998 menunjukkan bahwa 99,8% variasi pendapatan nasional dijelaskan oleh konsumsi. Dari hasil uji T, diperoleh nilai T sama dengan 82,257 dengan signifikasi 0,000. Artinya, konsumsi berpengaruh signifikan terhadap pendapatan nasional. Dan hasil uji F juga signifikan dengan nilai F hitung sama dengan 6.766,205 dan signifikasi 0,000, sehingga model regresi secara keseluruhan dinyatakan valid. Untuk memahami lebih dalam secara teoritis, saya serahkan kepada rekan saya, Husnul Fatimah, dipersilakan. Terima kasih Dea. Jika dikaitkan dengan kondisi ekonomi saat ini, hasil penelitian ini sangat relevan. Kenapa sangat relevan? Misalnya, pada kuartal terakhir, konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, kenaikan harga pokok dan tarif listrik juga menekan daya beli sebagian masyarakat, terutama di sektor informal. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan nasional sangat sensitif terhadap perubahan konsumsi masyarakat. Untuk menanggapi fenomena ini, kami juga berbincang dengan seorang praktis ekonomi sekaligus mahasiswa yang meneliti tren perilaku konsumen masyarakat. Jadi di sini kita sudah bersama dengan Kak Zulfina. Kak Zulfina bisa jelasin mengenai analisis regresi ini. Baik, terima kasih Kak Husnul. Jadi tentang hasil regresi tersebut sangat menarik ya Kak Husnul, karena secara teori sejalan dengan model Keynesian. Nah, dalam teori ini, konsumsi merupakan komponen terbesar dari permintaan agregat atau aggregate demand. Ketika konsumsi meningkat, maka permintaan terhadap barang dan jasa juga ikut naik, sehingga mendorong peningkatan produksi dan pendapatan nasional. Jadi, pengaruh positif dan signifikan antara konsumsi dan pendapatan nasional bukan hal yang mengejutkan. Namun, pemerintah tetap harus berhati-hati menjaga keseimbangannya. Jika konsumsi terlalu tinggi, tanpa peningkatan produksi, bisa terjadi tekanan inflasi. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada Kak Zulfina atas penjelasan mengenai analisis regresinya. Oke, baik, kita lanjut untuk ke narasumber yang kedua. Nah, di sini kita sudah bersama narasumber yang kedua, yaitu Kak Putri. Kak Putri bisa jelaskan perspektif mengenai konsumsi masyarakat. Oke, baik. Dari perspektif praktisnya itu kita bisa melihat ya bahwa perilaku konsumsi masyarakat itu sekarang udah mulai bergeser. Ya, banyak pengeluaran yang kini itu dialihkan ke sektor digital seperti e-commerce, layanan makanan online, dan hiburan sekarang juga banyak yang berbayar ya. Terus juga aktivitas ini tuh ikut mendorong peningkatan pendapatan nasional dari sisi transaksi digital dan pajak. Jadi konsumsi itu tidak hanya mempengaruhi secara langsung ya ekonominya, tapi juga
juga menggerakkan sektor-sektor baru yang berperan dalam pertumbuhan kerja. Dengan pengelolaan yang tepat itu, konsumsi dapat menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, kira-kira seperti itu perspektif praktisnya yang mengenai perilaku konsumsi masyarakat sekarang. Baik, terima kasih Kak Putri tentang penjelasannya. Baik, kita akan kembali ke studio. Kepada Kak Nadia, aku persilahkan. Baik, berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dapat disimpulkan bahwa konsumsi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan nasional di Indonesia. Pemerintah diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara daya beli masyarakat dan peningkatan produktivitas baik melalui subsidi tepat sasaran, insentif konsumsi maupun peningkatan upah minimum yang seimbang agar pertumbuhan ekonomi tetap seimbang dan berkelanjutan. Demikian berita ekonomi mingguan edisi kali ini. Data ini menjadi pengingat bahwa angka statistik bukan sekedar hasil uji, melainkan cerminan nyata kesejahteraan masyarakat. Saya Nadia, bersama seluruh tim redaksi pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.